Gaya leadership mana yang sesuai untuk kita di industri e-commerce seperti di Indonesia saat ini? Di dunia e-commerce yang serba cepat, leadership itu bukan cuma soal managing people. Tantangannya beda. Beda banget dari bisnis tradisional atau offline. Keputusan harus diambil dalam hitungan jam, bahkan detik. Strategi bisa berubah dalam sekejap, dan semua keputusan harus diambil berdasarkan data. Saya sering lihat banyak e-commerce leader masih berpegang pada gaya lama. Padahal cara lama seringkali nggak cukup untuk menghadapi dinamika bisnis dunia digital. Pertanyaannya, leadership style seperti apa yang paling efektif di industri seperti sekarang ini? E-commerce leadership itu bukan sekedar manajemen biasa. Being a leader di dunia e-commerce beda dari sekedar ngatur tim atau membuat long-term strategy. Ini tentang speed, accuracy, and collaboration. Adaptasi adalah segalanya. Dunia e-commerce berubah setiap hari dan tanpa fleksibilitas, kita kemungkinan akan ketinggalan dari kompetitor, bahkan juga dari shopper. Decision based on data. Intuisi itu bagus, tapi tanpa data kita hanya nebak-nebak. Would there be a risk kalau kita nebak-nebak? Yang terakhir adalah cross-function collaboration. Itu lebih penting daripada hierarki organisasi. Marketing, sales, finance, dan operation harus align dan sejalan untuk mencapai pertumbuhan yang scalable buat organisasi. Dan disinilah saya akan kenalkan 3 leadership style yang cocok untuk dunia e-commerce seperti saat ini. The Agile Leader, cepat beradaptasi dan siap berubah. Ada leader yang nggak takut perubahan. Mereka justru thrive dan perform di dalamnya, yaitu Agile Leader. Bukan hanya bereaksi terhadap tren, tapi dia mengantisipasikan dan mengendalikannya. Ada 3 hal yang diperlukan dari seorang Agile Leader. Mengambil keputusan cepat berbasiskan data, eksperimen tanpa takut gagal, dan selalu siap mengubah strategi kalau ada perubahan di market. Di e-commerce, leader yang terlalu kaku pasti berpotensi ketinggalan dari kompetitor. Makanya filosofi Agile Leadership datang dari Agile Methodology, yang esensinya adalah lebih baik test, learn, dan iterate, daripada menunggu strategi yang paling perfect untuk dijalankan, tapi yang ada kehilangan momentum. Seperti yang sering kita lihat, apa yang berhasil kemarin, belum tentu berhasil hari ini. The Data-Driven Leader, keputusan berbasiskan fakta, bukan feeling atau dari langit. Mungkin kita pernah lihat leader yang masih mengandalkan gut atau intuisi untuk membuat keputusan besar. Di e-commerce, itu bisa jadi kesalahan yang sangat fatal atau kesalahan besar. Data-Driven Leader tahu bahwa jika kita tidak bisa mengukur sesuatu, kita tidak bisa improve atau scale up. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Data-Driven Leader. Yang pertama adalah menganalisa tren sebelum dia mengambil keputusan. Yang kedua, dia akan fokus ke angka-angka seperti customer acquisition cost, lifetime value, margin, atau profitability. Menggunakan data bukan hanya untuk melihat masa lalu, tapi untuk mendesain dan predict the future. Tentu maksudnya di sini adalah future of the business, not your future. Seperti kata Peter Drucker, if you cannot measure it, you cannot improve it. Jadi data bukan sekedar angka, data itu punya cerita. Tugas seorang leader adalah menerjemahkan data tersebut menjadi strategi bisnis. The Customer Obsessed Leader, dia ingin menang dengan customer experience. Dari Amazon, Tokopedia, Lazada, sampai Astro e-commerce, semua e-commerce besar punya satu kesamaan, obsesi yang sangat tinggi terhadap pelanggan. Sebagus apapun produk atau campaign kita, kalau customer experience-nya nggak bagus, nggak efisien, bisnis pastinya kehilangan pelanggan lebih cepat daripada dapetin yang baru. Customer Obsessed Leader punya 3 prioritas. Yang pertama adalah loyalitas pelanggan di atas segalanya. Yang kedua, dia akan streamline tim internal untuk menyelesaikan masalah customer lebih cepat, lebih baik. Yang ketiga, dia akan memastikan sustainable growth, bukan sekedar revenue jangka pendek. Jeff Bezos pernah bilang, start with the customer and work backward. Jadi kalau kita hanya fokus pada acquisition, but never about retention, kita terus-menerus bekerja lebih keras untuk hasil yang sama. By the way, do you know who your customer is? Did you engage with them to make sure they are loyal to you? Coba teman-teman pahami, nggak ada leadership style yang perfect. Jadinya ada pertanyaan, which leadership style is the best and perfectly fit for e-commerce? Jawabannya nggak ada satu jawaban yang pasti. Tergantung fase teman-teman dan kedewasaan teman-teman memanage bisnis. Seorang e-commerce leader yang bagus tidak hanya menggunakan satu style. Mereka mengkombinasikan semuanya sesuai kebutuhan bisnis. Saat menghadapi perubahan besar, jadi agile leader. Saat butuh keputusan yang strategis, gunakan pendekatan sebagai data-driven leader. Saat ingin bangun brand yang kuat, jadilah customer obsessed leader.
Great leader don't choose one style. They evolve and integrate all three. Jadi bagaimana menjadi e-commerce leader yang lebih kuat? Pastikan tidak ada orang yang lahir dengan e-commerce leadership mastery. Ini skill yang harus di-develop dan dipraktekin. Yang pertama adalah balance speed with strategy. Gerak cepat itu penting, tapi tanpa strategi yang jelas, growth jadinya nggak sehat. Kebayang, growth with no profit or growth with no sustainability. Mau kemana? Yang kedua adalah upskill in analytic. Kalau kita nggak paham data, kita nggak jadi leader di dunia e-commerce. E-commerce is all about data. Yang ketiga adalah always advocate for the customer. Revenue datang dari customer. Tanpa kita paham mereka, kita hanya menebak-nebak. Tebar garam boleh, but you need to check which one give you impact to the business. Prinsip saya dari dulu adalah begini. Customer experience is the biggest differentiator, not price war. Which leadership style define you? Agile leader, jika kita ingin thrive dan perform di lingkungan yang berubah cepat dan penuh eksperimen. Data-driven leader, jika kita percaya decision harus diambil based on data. Customer-obsessed leader, jika kita yakin bahwa customer adalah prioritas utama. Tapi pada akhirnya kita nggak harus pilih satu. A great e-commerce leader are never just one thing. They learn, adapt, and balance. So, teman-teman siap naik level? Karena leadership di e-commerce bukan tentang title atau jabatan ataupun pengalaman doang. Ini tentang bagaimana kita belajar, beradaptasi, dan mengembangkan skill yang dibutuhkan oleh bisnis. Jadi leadership style mana yang perlu kita kembangkan lebih jauh? Saatnya bukan hanya jadi leader biasa, tapi jadi leader yang bisa bawa an actual growth yang sustainable melalui e-commerce. Saya Rudy Adrian, seorang praktisi sales dan marketing dengan passion dan interest di digital marketing dan e-commerce. Saya sudah menggeluti bisnis ini sejak 1994 hingga kini. Banyak perubahan dan banyak adaptasi. Tapi yang pasti, passion saya bukan hanya di bisnisnya. Passion saya di pengembangan talent atau people development. Makanya saya banyak bercerita mengenai leadership di era digital dan leadership untuk berhubungan dengan bisnis e-commerce.